Engkau telah melihat anjing seorang pengembara berbaring di pintu masuk tenda dengan kepala di ambang pintu dan mata tertutup. Anak-anak menarik ekornya dan menyentuh wajahnya, tapi dia tidak bergerak. Dia senang sekali dengan perhatian anak-anak itu dan tetap tenang tinggal di situ. Tapi jika ada orang asing lewat, ia akan bangkit dengan garang. Nah, bagaimana jika pemilik anjing tidak mampu mengendalikannya? Seorang darwis miskin muncul. Anjing itu menerjang, menyala. Darwis berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari serangan anjing yang sombong itu." Dan pemiliknya pun berkata, "Demikian juga aku. Aku tak berdaya melawan makhluk ini, bahkan di rumahku sendiri. Sementara engkau tak bisa mendekat dan masuk, aku tidak bisa keluar." Hehe, tuh tentang apa tuh? Jadi ada anjing di depan tenda di mana orang nggak bisa masuk, si pemilik rumahnya pun nggak bisa keluar. Coba dia nukah coba di anu yuk, di karang-karang yuk, diurai-urai. Coba kita tarik anjing itu sebagai ego kita, ego sebagai ego kita diri ini. Ketika si ego sudah nggak bisa dikendalikan, bahaya tuh. Ego apa sih? Kalau di tempat lain ada yang bilang ego itu semacam sense of I, sih ya. Rasa tentang aku, di mana aku berarti lain dengan yang bukan aku, apapun itu. Papa lain dengan Saka, Saka lain sama mama, sama adik Payon, Among juga beda. Dan masing-masing memiliki ego. Lah ketika ini ngomong papa aja dah ya. Ketika si ego ini udah nggak bisa dikendalikan, wah bahaya. Di mana papa udah nggak bisa lagi dengar pendapat-pendapat dari orang hanya karena mungkin orang itu kelihatan kurang mampu atau kurang bisa, nggak mampu lagi mendengar nasihat-nasihat kritikan orang kepada kita karena ya tadi itu ego yang udah nggak bisa dikendalikan itu merasa lebih dari orang lain. Nah akhirnya yang dari luar nggak bisa masuk, kita pun nggak bisa keluar. Sering kali kita gengsi untuk mengakui kebenaran orang, gengsi untuk mengalah, gengsi untuk meminta maaf. Bahkan ketika otak kita pun udah membenarkan omongan itu, cuman gara-gara yang ngomong adalah orang yang nggak kita suka, atau lebih muda, atau lebih bodoh, atau lebih nggak mampu, atau apapun, kita sering, ya apapun, kita sering ngeri lah, ngeri mau mengakui itu, iya kamu benar aku salah, itu kita susah sekali kadang. Ya apapun maksud si penyair, cuman ini coba Bapak tarik si anjing itu diibaratkan sebagai ego yang dimaksud ke situ. Apapun yang dimaksud si penyair Bapak ya tentu nggak ngerti, makanya dibilang mutlak. Ya ndak lah, Saka juga monggo boleh berpendapat apa, Mama juga boleh tentang ini, apa sekedar cerita aja ya ndak apa-apa juga. Tapi ini dibuat oleh orang beneran loh, orang serius loh. Anak-anak menarik ekornya dan menyentuh wajahnya, tapi ia tetap tenang, tidak bergerak. Dia senang sekali dengan perhatian anak-anak itu dan tetap tenang tinggal di situ. Ya kalau anak-anak lah udah bisa aja sok bijak kita, kagak usah dipeduliin, itu cuma anak-anak. Tapi ketika orang yang kita rasa sudah dewasa, begitu dia sedikit menasehati, wih garang sekali kita. Tapi jika ada orang asing lewat, ia akan bangkit dengan garang. Bagaimana jika pemilik anjing tak mampu mengendalikan? Gimana kalau kita gak bisa mengendalikan ego kita sendiri? Ngeri. Selalu memandang segala sesuatu dengan curiga.
Jadi pandang si anjing tadi, si ego tadi itu memandang curiga pendapat orang, kebenaran, fakta. Seorang dervis miskin muncul. Anjing itu menerjang, menyala dia. Darwis berkata, aku berlindung kepada Allah dari serangan anjing yang sombong itu. Pemiliknya juga ngomong, demikian juga aku. Aku tak berdaya melawan makhluk ini, bahkan di rumahku sendiri. Papa gak berdaya melawan ego ini, bahkan di tubuh ini sendiri, di badan papa sendiri gitu loh. Sementara engkau tak bisa mendekat dan masuk, aku gak bisa keluar. Bagus tuh, tapi anggap aja cerita. Untuk gampangnya anggap aja cerita dulu, cuman papa nyoba narik, kok menarik gitu loh. Terperangkap dalam bentuk, kita tersandung oleh mereka, kita terperangkap dalam bentuk, dalam arti kita udah terperangkap bahwa kita udah ngerasa bisa, kita ngerasa lebih mampu. Kamu siapa nasehatin aku, kamu loh. Kayak contoh gini, ada orang pengemis datang minta duit ke orang yang mampu lah ya, kaya. Pak, minta duitnya, dikasih duit. Pengemis berdoa, doain orang itu ya. Semoga rezekinya ditambah, semoga lancar, semoga begini, semoga menjadi berkah, semoga dapat ganti yang lebih dari. Lalu si orang kaya ngomong, kamu daripada doain aku, mending doain diri kamu sendiri biar gak ngemis terus. Nah, itu contohnya kayak gitu tadi itu loh. Kira-kira, tentu yang mutlak ya enggak lah. Setiap kita boleh aja berpendapat apapun. Udah. Tapi bagus tuh buat papa itu membantu gitu loh. Jangan-jangan ego kita sudah seperti anjing yang udah gak bisa dikendalikan lagi gitu. Sehingga susah mendapat masukan dari luar. Dan kita juga gengsi untuk mengakui kebenaran yang ada di luar. Bagus nih. Dah. 7 menit. Siap. Coba dibahas di situ kah?